Bapak, Ibu, Suster, dan saudara-saudara terkasih. Perayaan Ekaristi pagi ini kita gunakan untuk mengungkapkan iman kita kepada Sang Kristus yang telah bangkit dari mati dan hidup dalam kemuliaan. Sang Kristus itu cahaya dunia yang menyinari jalan hidup kita. Dialah yang memberikan pengharapan dan kegembiraan sebab sudah menang. Pagi ini kita juga akan membaharui janji baptis kita. Sebab kebangkitan Tuhan membuka jalan baru menuju Allah Bapa. Cerita gembira Paskah juga berarti tugas dan tantangan baru bagi kita. Puncaknya ialah korban Ekaristi. Marilah sekarang kita persiapkan hati kita untuk memulai perayaan ini sambil menyanyikan lagu pembukaan. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang, yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, maut dihancurkannya. Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkat dalam. Selamat pagi. Kita bersama-sama berEkaristi untuk merayakan warta wafat dan kebangkitan Kristus. Kita mempersembahkan doa-doa kita dalam Ekaristi ini untuk mohon rahmat keselamatan bagi gereja semesta, terlebih bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan secara khusus yang menjadi korban wabah pandemi Corona, dimanapun mereka tinggal dan dipanggil Tuhan. Mari kita awali Ekaristi kita dengan bertobat kepada Tuhan, mengakui dosa dan mohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan
putra tunggal-Mu. Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat Paskah. Selamat pagi, selamat Paskah. Kita bersama-sama umat Kristiani sedunia hari-hari ini dalam suasana darurat dan keprihatinan diajak untuk merayakan peristiwa kebangkitan Kristus. Dengan situasi yang terbatas, mungkin baik pada kesempatan tahun ini kita mengenal kisah-kisah kebangkitan Kristus, hingga dengan demikian kita bisa tahu ragam dan macamnya, supaya kita mempunyai wawasan yang utuh tentang kisah dan kebangkitan Kristus. Tahun ini Minggu Paskah kita mendengar bagaimana kisah yang disampaikan oleh Matius pada malam Paskah, dilengkapi dengan pada Minggu Paskah. Mari kita lihat pernik-pernik macam ragam kisah kebangkitan yang digagas dan ditulis oleh para penginjil. Jika kita membaca kisah kebangkitan oleh penginjil Matius, kita akan mendengar bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain. Itu bacaan malam Paskah tahun ini.
Kalau kita membaca Injil Markus, kita akan mendengar siapakah yang mengalami kebangkitan itu. Disebut 3 perempuan: Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Kalau kita membaca Injil Lukas bab 23, kita akan melihat siapa yang mengalami itu, yaitu 3 perempuan: Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 20 yang kita cicipi pagi ini, sebagian pertamanya, karena tidak dibacakan utuh sampai ayat 18, kita akan mengenal bahwa secara khusus Maria Magdalena berkubur dan mengalami Yesus yang bangkit. Praktis dari catatan menginjil mau dikatakan bahwa yang pertama-tama mengalami kebangkitan Kristus adalah orang yang menurut Injil Lukas dibebaskan dari 7 roh jahat. Itulah Maria Magdalena. Maka sering perempuan ini disebut sebagai rasul daripada para rasul. Bisa dikatakan rasul untuk para rasul, tetapi juga utusan setingkat dengan rasul itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita masih membaca lebih teliti Injil Lukas, maka pada bab 24 kita juga mengenal kisah Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada 2 orang murid Emmaus yang semula kehabisan pengharapan menjadi berkobar-kobar karena ketemu Yesus yang memecah-mecah roti. Kalau kita melanjutkan membaca Injil Yohanes bab 20 minggu depan, kita akan mendengar kisah yang terkenal, yaitu Thomas mengakui imannya setelah Yesus menampakkan diri kepadanya. Itu bacaan Minggu Paskah kedua. Kalau kita masih melanjutkan Injil Yohanes bab 21, digambarkan bagaimana Yesus menampakkan dirinya yang bangkit kepada para murid yang sedang mencari ikan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan caranya masing-masing, para penginjil ingin mewartakan satu hal: Yesus yang semula mati kini bangkit menyertai para muridnya. Sekarang yang kedua adalah kesimpulan dari catatan para penginjil. Yang pertama, kita lalu menjadi tahu ada berbagai macam kekayaan atas pengalaman kebangkitan Kristus. Maka ada beberapa versi kisah kebangkitan. Pertama, kisah-kisah kebangkitan yang mau menggambarkan bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh sangat material. Perhatikan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, lalu selalu terkait dengan makanan. Kepada 2 orang murid Emmaus, dia dikenal ketika memecah-mecah roti. Ketika menampakkan kepada para rasul, ia menanyakan apakah ada lauk pauk. Maka sering dipelesetkan, ikut Yesus adalah makan-makan. Dan justru di dalam makan itulah keaslian orang itu tampak. Bukankah juga urusan makan ini selalu menjadi urusan paling panjang dalam setiap rapat panitia apapun? Saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Kristus mau tidak mau berurusan dengan hal-hal yang material, yang kalau kita bisa menggunakannya bisa menjadi kabar gembira. Tetapi kalau tidak bisa menggunakannya, bisa menjadi kabar yang tidak menyenangkan. Silahkan dibaca buku panduan halaman 6 dan halaman 7. Mungkin lalu kita bisa pusing melihat angka, tetapi ketika bisa membunyikan cerita di balik angka itu, kita lalu bisa bersyukur betapa dalam gereja Katolik terbentuk dan terbangun
begitu keluasan solidaritas dari hasil mati raga yang disebut uang atau dana APB. Versi yang kedua, kisah kebangkitan yang berjenis peneguhan, berjenis pengajaran iman, berjenis atau bersifat kateketis. Itulah kisah kebangkitan kepada dua orang murid Emmaus yang semula putus asa setelah ditemani orang asing itu yang kemudian dikenal sebagai Yesus. Mereka digembirakan kembali. Begitu pula kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas, memberi peneguhan. Dan orang yang diberi peneguhan selalu menjadi lebih baik dan lebih bersemangat. Thomas lalu mengakui iman, ya Tuhanku dan Allahku. Sementara para rasul amem, diam, tak bersuara. Barulah ketika jemaat dihadiri oleh Thomas yang berbeda pendapat, terjadilah pengakuan iman, ya Tuhanku dan Allahku. Dalam devosi personal, ketika hosti diangkat, orang juga mengulang kata-kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Begitupun dua orang murid Emmaus digembirakan karena mengalami Yesus yang bangkit yang dikenal dengan pemecahan roti. Tetapi jenis ketiga, kisah kebangkitan yang sifatnya personal, dan itu dialami oleh Maria Magdalena. Kalau Injil yang pagi ini dibaca sampai ayat 18, maka kita akan tahu dialog personal antara Yesus yang bangkit dengan Maria Magdalena. Kesimpulan yang kedua adalah kisah makam kosong. Dalam Injil digambarkan makam Yesus kosong, sama seperti tadi Injil yang kita baca. Kisah makam kosong adalah penggenapan atas gagasan Yesus bangkit. Kalau tubuhnya bangkit, makamnya kosong. Sebab dalam konsep perjanjian lama, tubuh yang bangkit itulah mau menunjukkan kebangkitan seluruh pribadi orang. Kalau dia bangkit, mesti seluruh tubuhnya ikut bangkit. Disitulah kita lalu mengenal bagaimana Santo Paulus memahami tubuh Yesus yang bangkit berarti tubuh mulia yang tidak mudah dipengerti, dikenali oleh orang yang belum pernah mengalami kebangkitan. Itulah sebabnya setiap kali kisah kebangkitan dimengerti kalau ada tuntunan dari yang ilahi. Bisa jadi malaikat, bisa jadi sapaan khusus. Malaikat yang menuntun Maria Magdalena untuk memahami Yesus yang bangkit, pun pula Yesus sendiri yang menyapa secara personal, pun pula dengan tanda-tanda seperti dialami murid-murid Emmaus dengan pemecahan roti. Saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir, yang ketiga, dimensi kebangkitan Kristus amat sangat beragam, supaya dengan demikian kita memaknai kebangkitan Kristus secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Yang pertama tentu, kebangkitan Yesus berarti Allah Bapa membangkitkan orang bernama Yesus. Yang kedua, kebangkitan Yesus berarti Yesus menjadi Kristus. Kebangkitan Yesus berarti Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. Kebangkitan Yesus berarti terjadilah penebusan bagi umat manusia. Dan inilah ciri khas iman Katolik, yaitu beriman akan penebusan. Mari kita perhatikan doa pertama setelah bacaan malam Paskah. Bapak Ibu bisa membukanya. Halaman 78.
Setelah bacaan dari kitab Purwaning Dumadi atau kitab Kejadian, kalau bahasa Jawa halaman 78, kalau bahasa Indonesia halaman 96. Doanya selalu dirumuskan begini: manungsa sampun tumitahkan tinira-miramaken lan langkung niramaken malih anggenipun katebus. Kalau memakai bahasa Indonesia, terangilah umatmu yang telah engkau tebus agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Ini yang penting. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus. Itulah sebabnya di dalam gagasan pengajaran iman Kristiani, Allah itu tidak hanya Maha Besar, Allahu Akbar, tetapi juga Al-Masih, Maha Penebus. Dan akhirnya kebangkitan Kristus berarti estafet, melanjutkan karya Yesus oleh gerejanya. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan. Semoga kebangkitan Kristus yang kita rayakan tahun ini sungguh mencerahkan wawasan iman dan penghayatan iman kita. Dimuliakanlah Allah sepanjang segala masa. Mari kita nyalakan lilin untuk memperbarui iman kepercayaan kita, memperbarui janji baptis kita. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa pertobatan selama 40 hari, marilah kita perbarui janji baptis suci kita. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan segala perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita perbarui niat-niat kita untuk memperbarui janji baptis dan iman kita. Apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Kita perbarui iman kita. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Santa Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, sekarang marilah kita haturkan doa-doa permohonan kita. Kristus Sang Mesias,
sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Marilah kita aturkan doa-doa kita. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan di tengah masyarakat. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bapa yang penuh kasih, di masa gerejamu yang sedang mempersiapkan perayaan kerahiman-Mu ini, semoga Engkau juga menganugerahi keselamatan kekal kepada orang-orang yang telah Engkau panggil, terlebih mereka yang menjadi korban wabah pandemi corona di bumi ini. Kristus kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan kasih, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan. Supaya persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan korban ini gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Mari kita mengharapkan hati.
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba bangsa kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan cahaya. Ialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan bahwa Dia menghancurkan kematian, dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi manusia bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bernada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu di hari Minggu ini kami mengharap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoh dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi mengampuni
pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Dia Bapa roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak mendapat Engkau berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami Kau beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan diajar sabda ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan padamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Penodongan yang
Saudara-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa untuk melawan dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, tubuh Kristus yang akan kita sambut, mengantar dan melindungi kita sampai ke hidup kekal. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih setiamu yang abadi, agar setelah Engkau perbaharui dengan perayaan misteri Paskah, umatmu sampai pada kemuliaan kebangkitan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan kalau ada pengumuman. Bapak Ibu, sebelum Paskah berkata Sebelum Paskah satu kali pun Yesus menikah, akhir keaturan kenal untuk mengenal orang lain itu juga tak perlu sarapan seserahan. Terima kasih saudara-saudari dan para suster. Selamat Paskah, berkat dalam. Dan mari kita akhiri perayaan Paskah ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari, serta melindungi dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia yang abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari di antara Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh
selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Kita siapkan lagu penutup. Hai makhluk semua, hitungan Pemuda Bakti nomor 435.